Jemaat-jemaat Tuhan, shalom. Shalom. Luar biasa. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pada pagi yang indah ini, di mana Tuhan masih memberi kita kesehatan. Itu bukan karena kekuatan kita, tapi itu semua karena anugerah dan kemurahan hati Tuhan bagi kita. Amin. Dan sebelum kita mulai ibadah kita, terlebih dahulu saya membacakan ayat firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 150 ayat 1 sampai dengan 6. Begini firman Tuhan. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan paritarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Jemaat-jemaat yang kasih Tuhan, mari kita ambil sikap saat teduh sejenak. Mari kita mengangkat doa-doa kita, mengangkat setiap penyembahan kita kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, setiap kasih anugerah dalam kehidupan kami Tuhan. Kau melihara kehidupan kami ya Tuhan. Kau menjaga kehidupan kami sepenuhnya dalam tangan-Mu ya Bapa. Haleluya Tuhan. Haleluya.
yang indah ini. Kau berikan kami nafas yang baru Tuhan, hari yang baru, kesehatan yang baru. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kehidupan kami pada saat ini Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, kami telah menaikkan puji-pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Kami mohon biarlah Engkau memberkati ibadah kami ini Tuhan, memberkati setiap pelayan-pelayan pada saat ini dari awal sampai berakhir, dan hanya nama-Mu saja yang dipuji, dipermuliakan Tuhan. Saat ini juga Tuhan mau bersorak-sorak bagi-Mu Tuhan, yang siap bersorak, sama-sama kita katakan amin. Ya, kita mau bersorak bagi Tuhan, kita akan pujian kita. Mari kita semua umat pilihan Allah, amin.
ini Tuhan, karena kami percaya ada kuasa besar yang membungkus kami, membawa kami di dalam kemenangan. Apapun yang terjadi, dunia boleh bergoncang, dunia boleh menakutkan, tapi kami anak-anak Tuhan. Ada sesuatu yang besar di dalam diri kami, Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami berkata, El Shaddai, Allah luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Sebentar kami masuk dalam firman-Mu, berbicara bagi kami, menguatkan kami, baik kami yang di tempat ini, baik yang ada di rumah, ataupun yang ada di tempat lain, yang saat ini sedang berjuang dan percaya, karena Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu ini. Haleluya, haleluya, amin. Shalom. Kasih anugerah Tuhan luar biasa. Kita terus berkata demikian karena kita percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita adalah anak-anak pemenang. Amin. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara kasih dalam Tuhan, kembali kita ada di dalam online, di mana gereja kembali harus juga mengikuti atau mengantisipasi hal-hal yang membuat sesuatu menjadi lebih buruk. Oleh karena itu bukan kita takut, karena tadi dikatakan kita tidak usah takut, tetapi kita harus mengerti, kita tidak mengabaikan. Karena beda takut dan mengabaikan. Kalau takut kita sadar dan kita berjaga-jaga. Takut, kita mencari pertolongan Tuhan. Tetapi kalau mengabaikan, hal-hal buruk bisa terjadi. Karena banyak sekali kita saat ini berani menghadapi, dan akibatnya yang terjadi, kembali kita menghadapi hal-hal yang tidak kita ingini bersama. Setahun yang lalu kita sudah kembali dari online untuk kita bisa ibadah raya kembali. Tapi setelah menjalani 1,5 tahun, kita kembali mundur untuk ibadah online. Saya kasih dalam Tuhan, biarlah dengan apa yang kita habis saat ini, kita belajar. Kita harus mengerti. Kita juga tunduk kepada pemerintah yang mengajarkan kita, yang mengatur kita, agar kita semua bisa selamat lepas dari masalah ini. Kita bersama-sama, kita tidak bisa melakukan sendiri, tapi kita bersama-sama kita keluar dari permasalahan ini. Saudara kasih dalam Tuhan, tadi lagu mengatakan jangan takut. Ya, dan lebih pada itu saudara, kalau takut hanya untuk sehari, ya itu artinya kita harus berjaga-jaga. Nah, ini yang kita pelajari, apa yang kita dapat, yang akan kita dapat dalam firman Tuhan. Yesus dalam satu khotbahnya dia berkata di dalam Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya saudara, pada saat kita takut, biarlah itu terjadi dalam satu hari dan kita bereaksi atas takut tersebut. Tetapi kalau kita khawatir, kita tenggelam dalam rasa takut yang berkepanjangan, akhirnya rasa takut itu masuk dalam pikiran kita dan iblis bermain di sana, sehingga kita menjadi khawatir. Terus berkelanjutan, yang terjadi saudara, kita bukan memenangkan pertempuran, tetapi kita jatuh dan hancur. Bangsa Israel pun mengalami hal yang sama. Alih-alih pada saat takut dia mencari Allah, tapi mencari Allah yang lain. Saya kasih dalam Tuhan, kita lihat apa yang terjadi saat ini. Kita mungkin takut saudara menghadapi ini. Sampai kapan ini berakhir? Kesulitan tadinya sudah mulai membaik, tiba-tiba kembali lagi. Ketakutan
ketakutan bersama kita hadapi bersama. Mari kita lihat di dalam firman Tuhan. Di Tawarik 2 ayat 20. 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai dengan 9. Saya bacakan firman Tuhan untuk saudara. Setelah itu, ayat 1, setelah itu Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Ninium. Yosafat ini raja Yehuda, raja keempat, ya, artinya masih keturunan Daud. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asir. Ini sekarang adalah laut mati. Dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hasason Tamar, yakni di En-Gedi. Kalau kita melihat di peta, pusat pemerintahan ada di Yerusalem untuk kerajaan Yehuda. Tempat yang berada musuh itu tidak jauh lagi, mungkin sekitar 30 km kalau kita ibaratkan dari Tangerang, Jakarta. Pasukan yang besar sedang bergegas untuk menuju ke Yerusalem. Dikatakan di ayat 3, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Kita lihat Yosafat pun takut. Tetapi apa yang dilakukan? Dia berpaling kepada Tuhan. Yosafat berpaling kepada Tuhan. Ini yang dilakukan. Saudara kasih dalam Tuhan, seringkali yang terjadi adalah kalau kita takut, kita malah mencari, malah kita menghindar. Kita tahu Tuhan Allah kita Maha Kuasa, tetapi iblis ada dan coba menggocok kita sehingga kita mencari Allah yang betul-betul berkuasa itu seakan hilang lenyap oleh karena ketakutan kita. Sehingga dikatakan dalam Mazmur 16 ayat 2, kita lihat di Mazmur 2 16 ayat 2. Mazmur 16 ayat 2 berkata, ini Daud yang berkata, aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Next. Orang-orang kudus yang ada di dalam tanah ini, mereka lah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Next. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban Tuhan. Mereka yang dari darah juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Perhatikan di sini, Raja Daud pada saat dia ketakutan luar biasa, dia berkata, aku tidak akan pernah menyebut nama lain di bibirku. Karena dia tahu pada saat dia menyebut nama lain, dia menentang hukum Tuhan. Jangan ada padaku ilah lain. Ini sesuatu yang mendukakan, menjengkelkan Tuhan. Ini yang dilarang. Daud dalam keadaan apapun, dia tetap berpaling kepada Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Raja Yosafat. Kita lihat di ayat berikutnya. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saudara dalam Tuhan, pertama dalam menghadapi ketakutan, hal yang pertama adalah mencari hadirat Tuhan. Yosafat tidak berpaling kepada yang lain, hanya Allah yang dia sembah, Allah yang luar biasa. Dia meyakini bukan karena mulutnya saja, tetapi hatinya. Ini terbukti pada saat ketakutan luar biasa. Yosafat berpaling kepada Tuhan. Dia raja, dia punya segalanya, dia punya kekuatan. Tapi pada saat dia merasa takut, dia berpaling kepada Tuhan. Nah, seperti kita halnya saat ini. Kalau kita ketakutan, banyak hal ketakutan dalam diri kita. Bagaimana akan terjadi kalau ini terus berlangsung? Mungkin cadangan kita saat ini habis dimakan, tabungan kita habis dimakan karena kondisi
Yang sudah bekerja pun mendapatnya separuh gajinya, atau mungkin tidak 100% penuh gajinya. Apalagi yang tidak bekerja, semua terus terkuras habis. Bagaimana ke depan? Tadi Tuhan Yesus berkata, jangan berpikir jauh ke depan. Biarlah kesusahan sehari, cukuplah sehari. Yang terbaik saat ini, katakan Yosafat berpaling kepada Tuhan dan mencari Tuhan. Lalu yang kedua, kita lihat di sana saudara, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Yang pertama, ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Nah, di sini bersama-sama mengambil tindakan berpuasa. Berpuasa apa sih? Mengapa Tuhan, mengapa Yosafat mengajak berpuasa? Berpuasa di sini yang kita tahu adalah mungkin tidak makan, tidak minum. Tetapi esensi berpuasa adalah belajar melepaskan keterikatan kita pada hal-hal yang dunia. Keterikatan kita pada hobi kita. Keterikatan kita pada sesuatu yang membuat kita happy, menjadi lifestyle kita. Mungkin kalau saat ini kita sering makan enak, bisa ke sana, bisa kemari, kita punya uang. Makan di tempat-tempat, di restoran, berkumpul bersama teman-teman, berbicara sampai larut malam. Hobi, ya mungkin pergi kepada satu olahraga yang banyak berkumpul dengan orang lain, mungkin berenang yang bisa mengakibatkan sesuatu nantinya di dalam kolam renang. Mulai kita kurangi. Berpuasa kita kurangi. Sama dengan anjuran pemerintah. Pemerintah menutup tempat-tempat berkumpul, tempat-tempat makan dibatasi, waktu-waktu berbuka dibatasi. Ini artinya kita mengambil tindakan di dalam diri kita. Mari kita kurangi kebiasaan-kebiasaan kita. Mungkin kita senang berkumpul, berbicara, bahkan sampai pagi. Ya, kita berkumpul di tempat-tempat yang bisa membahayakan. Nah, Yosafat mengambil tindakan berpuasa. Sama dengan kita saat ini. Mari kita kurangi. Sebagaimana anjuran pemerintah, dan saat ini kita kembali ke rumah. Kembali kita mulai meregangkan pikiran-pikiran membahayakan, sehingga COVID-19 tidak terus merajalela. Ini yang dilakukan oleh Yosafat, menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dia tidak berpuasa sendiri, tapi bersama-sama, korporat. Oleh karena itu kita, mari jemaat GGD, bila kita coba mengambil bersama-sama, bila saudara memang kuat untuk berpuasa, berpuasalah. Atau saudara terikat sesuatu yang tidak bisa, kegiatan-kegiatan yang sering berkumpul, mari kurangi. Berpuasa kita mengurangi, bahkan mungkin menghilangkan kebiasaan itu, sehingga nanti saatnya kalau memang sudah bisa kembali, silakan saudara kembali lagi. Itu yang dilakukan. Pertama dia mencari Tuhan, kedua dia berpuasa. Lalu di ayat berikutnya kita lihat ayat 4. Di ayat 4, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Yehuda di sini artinya seluruh kerajaan, Yosafat dan seluruh rakyatnya bersama-sama. Mereka berkumpul meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Datang semua mencari Tuhan. Tadi di awal saya katakan Yosafat pada saat merasa takut, dia bukan berpaling kepada orang lain sebagaimana nenek moyangnya Yosafat. Raja tahu dia tidak berpaling kepada lain, dan bahkan dia tidak mau bibirnya menyebut Tuhan lain. Hanya Allah yang dia sembah. Ayat 5. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru. Ini kita lihat Yosafat lari bersama-sama jemaat, bersama-sama
rakyatnya datang ke rumah apa? Di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas genap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau." Kita lihat Yosafat berdoa menaikkan pujian kepada Tuhan. Yosafat bersama-sama mengingat bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang luar biasa. Ini meningkatkan semangat bertempur menghadapi musuh yang besar. Kalau kita juga melakukan sama, banyak hal dalam kehidupan kita saat ini mungkin bukan musuh secara jelas yang bisa menyerang negara kita, tetapi musuh yang tidak terlihat yang merangsak dalam tubuh kita. Sekarang kita bukan katanya COVID-19 sudah mulai menyerang, terus mendekati kita. Jemaat kita sudah ada yang terpapar, dan saat ini ada yang di rumah sakit mengalami isolasi, dan juga ada yang di rumah. Ini menunjukkan bahwa betapa dekatnya musuh yang tidak terlihat itu di hadapan kita. Oleh karena mari kita bersikap, kita tidak takut, kita tidak lari, apalagi mengabaikan, saudara. Berbahaya ya kalau mengatakan virus itu tidak ada. Ya, ini konspirasi, kita buang jauh-jauh. Yang adalah kita berjaga-jaga seperti singa yang mengaum-ngaum, dikatakan dalam Alkitab. Kita harus berjaga-jaga, kita proteksi diri kita. Bersyukur saat ini kita berdiri, saat ini bisa mendengar, saat ini kita tidak terkena. Tapi kejumawan jangan ada dalam diri kita. Teruslah kita percaya kepada Tuhan. Apa yang terjadi saat ini karena kita dilindungi oleh Tuhan. Ini yang kita yakini dan kita ini. Sudah dikasih dalam Tuhan. Mungkin bukan karena kesalahan kita pada saat kita berjalan, mungkin kelengahan kita sehingga itu bisa menyerang masuk dalam diri kita. Tapi satu hal yang kita percaya, apapun yang terjadi, belum terlambat. Tetap mengangkat tangan kita bahwa Allah yang kita sembah, Tuhan Yesus, tidak pernah meninggalkan kita. Ini yang dilakukan Yosafat. Dia berdoa bersama-sama meminta pertolongan Tuhan. Ayat 7, bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya. Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu untuk tempat kudus, untuk nama-Mu, kata mereka. Ini dicamkan baik-baik. Bila suatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, saudara kasih dalam Tuhan, penyakit sampar memang berbeda, disebabkan oleh bakteri, tetapi akibatnya sama, saudara. Ada 3 hal yang diserang penyakit sampar ini, ya karena bakteri yang di binatang-binatang pengerat, mungkin lingkungan tidak bersih sehingga tertular, dan yang terjadi ada yang menyerang paru-paru, susah bernapas, sama seperti kita saat ini. Ya, itu penyakit yang disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis, ya, menyerang, ya, sehingga kita mengalami pneumonia plak, artinya paru-paru kita susah untuk bernapas, mirip seperti COVID-19. Itu terjadi di zamannya Yosafat. Di zaman dulu penyakit sampar begitu menakutkan, sehingga ada ayat, kalau terjadi penyakit sampar masuk ke rumah, tutuplah pintu supaya jangan terjadi penyebaran. Ini yang kita alami saat ini. Hanya berbeda, kalau dulu bakteri, sekarang virus yang menyerang. Lebih sulit, saudara. Bakteri dapat dikalahkan karena dia hewan, tetapi virus ini sulit karena setengah hewan, dia juga bukan hewan, bukan binatang. Ini yang menjadi sulit dilakukan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, dikatakan pedang penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini, di depan rumah ini, artinya di depan rumah Tuhan.
di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Tidak henti-hentinya berdoa, terus menaikkan pujian kepada Tuhan. Kalau kita lihat nanti ayat-ayat selanjutnya, ya, mengenai bagaimana pertempuran yang terjadi, Yosafat terus mengangkat pujian kepada Tuhan, terus bertempur dengan memuliakan Tuhan. Kenapa? Dikatakan sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Selama proses terjadi, kita tidak pernah lupa. Saat ini kita menghadapi dan belum selesai pertempuran kita, maka kita terus mengangkat pujian. Kondisi keadaan kita bisa langsung berada tatap muka bersama-sama di dalam rumah Tuhan, tetapi kita bisa bersama-sama di dalam media sosial. Kita bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan, bersama-sama terus memekatkan kepada Tuhan panji-panji keselamatan agar Tuhan menyelamatkan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita melihat dan kita lewati pertarungan, kita akan bahas minggu depan, tapi kita lihat hasilnya, saudara, di ayat 30. Di ayat 30, dan kerajaan Yosafat amanlah karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Puji Tuhan. Apa yang dilakukan Yosafat? Dia tidak memalingkan dirinya kepada Allah lain. Camkan baik-baik. Kesulitan apapun yang menimpa kita, jangan kita memalingkan percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini pertama. Yang kedua, kita berusaha secara korporat, kita berpuasa. Artinya kita bisa berpuasa secara fisik, tidak makan, juga kita mengurangi apa yang menjadi keterikatan kita dalam hobi kita, apapun yang kita lakukan, mulai kita kurangi. Dan ketiga, yang sangat penting, berdoa bersama-sama. Walaupun kita tidak ada di gereja, tapi melalui media sosial yang kita lakukan ini, kita bisa berdoa bersama-sama, meminta pertolongan Tuhan. Karena doa bersama-sama seperti sesuatu yang luar biasa. Ingat, pada saat Joshua mengitari benteng itu hancur, karena saat pujian dinaikkan, doa dilambungkan, tidak ada yang bisa menghalang. Tuhan bekerja menerobos dan kita menjadi pemenang. Saudara kasih dalam Tuhan, apa yang dilakukan Yosafat, apa yang dikerjakan, mengingat nenek moyangnya. Di dalam Mazmur 16 ayat 8-10 kita baca di Mazmur 16 ayat 8-10. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Yosafat membaca ini ditulis oleh Daud leluhurnya, nenek moyangnya. Dia camkan dan dia lakukan, dan semua berhasil. Kita lihat di sini, hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Tidak ada rasa ketakutan, sebab Engkau tidak menyerahkan aku. Satu iman yang luar biasa, sebab Engkau tidak akan menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Amin. Saudara, kita percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita saat ini, sebagaimana yang ditulis di dalam firman Tuhan, mengingatkan kita kembali saat yang sulit ini, saat yang mungkin kita lepas harapan, tapi satu perkara firman Tuhan mengatakan, mari sekelas Raja Yosafat saja berpaling kepada, apalagi kita.
Oleh karena itu, saya mengajak saudara-saudara semua yang saat ini ada di rumah atau dimanapun berada, yang sedang gundah gulana, yang ada di rumah sakit, yang baru pulih sakit sembuh, mungkin merasa kebimbangan. Camkan lagi sekali lagi bahwa Tuhan Allah yang kita sembah, Dia El Shaddai, Dia Allah yang luar biasa. Amin. Firman Tuhan bagi kita semua, meningkatkan kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian lagu pertama kan. Haleluya. Haleluya. Biarlah pujian menjadi pegangan kita semua. Tiap jam ku
percaya, memalingkan diri kami kepada Engkau Tuhan. Dan kami terus berdoa, kami terus melakukan yang dapat kami lakukan. Kami bersorak, kami memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami menyelesaikan firman-Mu untuk kami dengar. Dan saat ini kami juga bersama-sama boleh berdoa. Kami sama-sama menyatukan hati agar kuasa Allah boleh dicurahkan bagi kami semua. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi jemaat yang mengalami cobaan, yang saat ini terdampak COVID-19, dimanapun saat ini berada, yang ada di rumah sakit, yang ada di rumah, dimanapun. Jamahan Tuhan hadir. Kami bersama-sama berdoa mengangkat tangan kami dalam nama Yesus. Turunlah kesembuhan, kemuliaan, dan kami boleh bersama-sama kembali memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa pada seluruh jemaat-Mu Tuhan yang saat ini yang berjaga-jaga. Terus Tuhan, tutup bungkus dari kuasa-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir dan ada aktif di dalam diri kami, sehingga kami dapat menangkal seluruh hal yang tidak berkenan di dalam tubuh kami, termasuk virus-virus COVID-19. Tuhan halau dalam diri kami, sehingga kami tetap ada di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan dan doa kami. Kami juga berdoa bagi mereka yang sakit, khususnya untuk Erin yang baru, Bu Erin yang baru saja mengalami operasi. Kami percaya Tuhan, pemulihan ada pada Bu Erin, jangkau dan tutup fokus oleh darah dan kuasa. Dan kami lihat kemuliaan menjadi satu kesaksian, menjadi terang, menjadi karam dalam lingkungan, dan banyak jiwa boleh diselamatkan atas apa yang terjadi di dalam tubuh daripada Bu Erin ini. Kami juga berdoa untuk selanjutnya apa yang terjadi, proses-proses kedokteran yang akan dilakukan. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna. Amin. Dokter yang diberikan, obat-obat yang diberikan, semua dapat berjalan dengan baik. Amin. Kami serahkan juga adik kami tercinta Jeremia, Jerry, semangat dan menghalau segala penyakit. Jauhkan semua dan dia akan kembali sempurna, kembali sehat, dan Tuhan terus menjaga, melindungi. Terima kasih Tuhan, itulah doa-doa kami untuk mereka-mereka yang membutuhkan keselamatan, kesembuhan saat ini. Kami berdoa untuk tempat di mana kami boleh berada saat ini. Kami berdoa untuk Tangerang. Kami berdoa di mana kami boleh beraktivitas, melakukan pekerjaan kami, melakukan usaha kami, dan juga tempat kami beribadah, di mana kami melakukan ini semua untuk puji hormat kemuliaan. Biarlah dampak yang luar biasa yang kami kerjakan, kami lakukan dalam melayani Engkau boleh terlihat, karena inilah yang Tuhan inginkan. Kami menjangkau banyak jiwa, sekaligus Tuhan menyertai kami, memberi kekuatan kepada kami, sehingga kami boleh melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan menyertai kami, Kau menyertai kota Tangkap, menyertai tempat di Kerinduta di mana kami melakukan aktivitas ini. Tuhan menyertai, memberkati seluruh penduduk yang ada di Kerinduta ini. Kasih anugerah Allah terus mengalir, memberkati mereka. Dan suatu saat kami juga melihat ada sesuatu yang luar biasa. Mereka boleh menyebut Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh gereja-Mu dalam tangan-Mu. Setiap hal, setiap rencana ke depan, kami percaya Engkau tidak pernah melepaskan kami. Segala kebutuhan kami Engkau cukupkan. Kebutuhan-kebutuhan kami untuk menyelesaikan gereja ini, Tuhan tahu dan Tuhan mengerti. Bagian kami tetap berdoa dan terus kami berusaha menjadikan tempat ini kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semuanya. Kini saatnya kami menyelesaikan ibadah online ini. Diserahkan ke dalam tangan-Mu. Semua yang sudah kami kerjakan ini adalah berkat, dikasih dan anugerah. Oleh karena itu mari saudara kasih dalam Tuhan dimanapun kita berada,
Mari sebelum kita mengakhiri kebaktian ini, kita percaya bahwa Allah yang kita elukan, Allah yang kita tinggikan, Allah yang kita puji, Allah yang kita sembah, dan Allah yang kita dengar firman-Nya akan memberkati kita. Oleh karena itu, mari buka hatimu, hadapkan wajahmu kepada Dia yang duduk di tahta, yang menghadapkan wajahnya kepada kita semua, memberi kita damai sejahtera, dan sinar kemuliaan-Nya dipancarkan, dan kita menerima kasih karunia. Karena itu, dengan iman percayalah, terimalah segala berkat Bapa, berkat jasmani, terlebih berkat rohani dilimpahkan, dicurahkan, sehingga engkau bisa memberkati di sekitar. Juga kasih setiap Tuhan Yesus yang luar biasa, yang mati bagi kita, menyelamatkan kita, menghapus dosa-dosa kita, dan membawa kita ke surga, di mana kita bertemu dengan Bapa muka dengan muka. Dan penyertaan Roh Kudus yang luar biasa diberikan bagi kita agar kita dapat berbuah, membawa banyak jiwa untuk puji hormat kemuliaan nama Tuhan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Oleh karena itu, mari semua yang diberkati Tuhan, mari sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari bencana. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih. Shalom. Kita kembali minggu depan masih dalam kebaktian online jam 10 pagi minggu depan, dan kita sama-sama ibadah online. Tuhan Yesus memberkati.